Assalamualaikum, selamat pagi Aga Kareba pemirsa. Seputar Aldi Sulsel kembali hadir menyapa Anda. Beragam informasi telah kami siapkan selama kurang lebih 30 menit ke depan. Berikut 3 informasi di antaranya. Mahasiswa di kampus UIN Makassar di Goa terlibat bentrok. Diduga sakit hati penghuni rumah bakar rumah sendiri. Objek wisata Zulu Park di Kabupaten Pangkep ramai dikunjungi wisatawan. Selanjutnya tadi kami juga akan hadirkan informasi lanjut untuk Anda. Bersama saya Nana Jamal, inilah seputar Aldi Sulsel selengkapnya. Pemirsa, diduga dipicu adanya lemparan batu dari salah satu fakultas. Dua fakultas yang berada di kampus UIN Makassar di Kabupaten Goa terlibat bentrok. Kedua fakultas tersebut saling serang menggunakan batu, busur, dan anak panah, serta senjata tajam. Akibatnya, Wakil Dekan 1 Fakultas Syariah mengalami luka terkena lemparan batu dan sejumlah motor milik mahasiswa ikut dirusak. Bentrok antara dua kubu dari dua fakultas ini terjadi di kampus UIN Alauddin Makassar, Kecamatan Sombaopu, Kabupaten Goa. Kedua kubu yang diduga dari Fakultas Syariah dan Saintek ini saling serang menggunakan batu dan busur atau anak panah hingga senjata tajam. Wakil Dekan 1 Fakultas Syariah, Rahmatia, yang sempat berusaha melerai mahasiswa pun ikut terkena lemparan batu. Tidak hanya itu, sejumlah mahasiswa pun mengalami luka akibat dikeroyok oleh salah satu kubu mahasiswa fakultas lain. Sejumlah petugas kepolisian dan TNI yang berjaga pun tak mampu menghalau aksi kedua kubu. Bentrokan baru bisa diatasi setelah 4 jam kemudian. Akibat bentrokan ini, sejumlah motor dan fasilitas lainnya seperti kaca, jendela kampus rusak akibat terkena lemparan batu. Menurut Kepala Security Kampus UIN Alauddin Makassar, bentrokan diduga dipicu akibat adanya aksi lemparan batu dari salah satu fakultas. Sampai saat ini pemicunya kita belum tahu apa seperti apa ya, karena yang ada laporan ke kita bahwa ada sekelompok mahasiswa yang datang melempar di Saintek. Ada tidak korban Pak yang sempat terjadi? Kalau korban sampai saat ini kita belum bisa identifikasi berapa jumlah korban, tapi yang jelasnya ada. Ada wakil dekan juga Pak ya katanya? Ada wakil dekan 3 Saintek, wakil dekan sudah dakwah dengan Syariah. Kena lempar Pak katanya Pak? Ada wakil 1 Syariah, Rahmatia yang sudah lempar. Menghindari bentrok susulan hingga Selasa petang, sejumlah petugas kepolisian dan TNI masih disiagakan di dalam kampus. Dari Kabupaten Goa, Bukma iNews melaporkan. Pemirsa, seorang security di kantor BPS Sulsel dibekuk oleh unit Jatanras Polrestabes Makassar saat tengah bertugas berjaga di kantornya. Security tersebut diketahui sebelumnya pernah melakukan aksi pencurian laptop milik pegawai saat keadaan tengah suci, lalu menjualnya guna melunasi pembayaran cicilan handphone miliknya. Unit Jatanras Polrestabes Makassar menangkap seorang security Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Sulawesi Selatan bernama Amir, 27 tahun, saat tengah bertugas berjaga di kantornya di Jalan Haji Bau, Kota Makassar. Security ini dibekuk lantaran diketahui melakukan aksi pencurian laptop milik pegawai di kantor BPS. Saat ditangkap, pelaku sempat berpura-pura tidak mengetahui dan mengelak akan perbuatannya. Namun setelah diinterogasi lebih lanjut, akhirnya pelaku mengaku aksi pencurian yang dilakukannya. Dalam beraksi, pelaku menyebut dirinya seorang diri dengan memanfaatkan keadaan kantor yang sunyi di saat dini hari. Sementara itu, laptop yang dicurinya berada di sebuah ruangan milik staf kantor bagian jaringan di lantai 2. Laptop ini memang ditinggalkan oleh korban usai bekerja di atas meja kerjanya. Guna proses interogasi lebih lanjut, pelaku bersama barang bukti sepeda motor dibawa ke Mapolrestabes Makassar. Menurut pelaku, Imam Kausar mengatakan perbuatannya ini dilakukan lantaran dirinya terdesak dengan tunggakan cicilan handphone.
Awalnya pelaku menggadaikan laptop ini senilai 3 juta rupiah ke rekannya, lalu kemudian korban meminta rekannya untuk membeli laptop tersebut dengan harga 5 juta rupiah. Pada saat hari apa yang kau beli itu, kau lakukan itu ambil barangnya? Ada 2 minggu. Sudah berapa lama? Kurang lebih 2 minggu. Kurang lebih 2 minggu. Itu kau yang ambil? Selain membekuk pelaku, polisi juga turut menyita barang bukti 1 unit laptop milik korban yang dicuri. Jadi untuk pelaku melakukan aksinya, pelaku pada saat malam hari kantor sedang kosong, pelaku melakukan aksinya untuk mengambil laptop di lantai 2. Untuk yang barang bukti yang disita, Komandan? Jadi untuk barang bukti disita 1 unit laptop serta baju yang dikenakan pelaku. Ini barang bukti ini milik pegawai atau milik kantor atau di mana, Komandan? Jadi barang tersebut atau laptop tersebut adalah milik seorang pegawai di kantor tersebut. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku beserta barang bukti kemudian diserahkan ke penyidik Reskrim Polrestabes Makassar guna dilakukan proses hukum lebih lanjut. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Pemirsa, aparat kepolisian Polres Pelabuhan Makassar melakukan razia skala besar, membubarkan pesta miras di sejumlah lokasi berbeda, sekaligus langsung melakukan pemusnahan di tempat terhadap miras yang disita. Patroli ini sebagai upaya menciptakan situasi keamanan Kamtibmas menjelang bulan suci Ramadan di Kota Makassar. Tim Angaru Polres Pelabuhan Makassar melakukan razia skala besar jelang bulan Ramadan. Sasarannya membubarkan sejumlah kerumunan warga di berbagai lokasi berbeda saat melakukan pesta miras, seperti di tepi jalan dan di dalam gang hingga di halaman rumah. Mereka yang dibubarkan saat pesta miras tersebut di berbagai lokasi berbeda langsung diberi teguran secara persuasif dan humanis oleh polisi. Sementara itu, minuman keras mereka yang ditemukan langsung dibuang ke dalam saluran air, kendati para pelaku pesta miras sempat memberi penolakan miras miliknya dibuang ke saluran air. Selain melakukan pembubaran pesta miras di kalangan warga ini, polisi juga melakukan penggeledahan badan terhadap masing-masing warga yang kedapatan pesta miras. Di antara mereka juga diketahui mengisap lem untuk mabuk-mabukan. Menjelang Ramadan ini kita melakukan penertiban terhadap minuman keras. Jadi ada beberapa titik di beberapa lokasi yang sudah kita lakukan operasi. Kita laksanakan tadi dari jam 9. Memang kegiatan ini akan rutin kita lakukan dan kita berharap seluruh masyarakat khususnya yang ada di wilayah hukum Polres Pelabuhan untuk tidak memperjualbelikan atau meminum minuman keras. Karena hal ini dapat memancing situasi yang tadinya kondusif menjadi kacau. Razia skala besar oleh Polres Pelabuhan Kota Makassar ini akan terus intens ditingkatkan guna menekan tindak kriminal akibat pengaruh minuman keras jelang bulan Ramadan. Lebih awal dilakukan di wilayah rawan tindak kejahatan seperti diantaranya perang kelompok di wilayah Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Saya kasih buang ini supaya Bapak tidak minum lagi. Ya. Yusuf Kala meninjau pembangunan smelter nikel di Desa Karang-Karangan, Kecamatan Puak, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan dengan total investasi 10 triliun rupiah. Smelter tersebut ditargetkan beroperasi tahun depan di 2023. Pembangunan smelter yang berlokasi di Desa Karang-Karangan, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu terus dikerjakan. Pabrik smelter nikel yang dibangun Yusuf Kala melalui PT Bumi Mineral Sulawesi memiliki nilai investasi sebesar 10 triliun rupiah ditargetkan beroperasi pada tahun 2023 mendatang. Smelter yang dibangun di atas lahan seluas 141 hektar memiliki kapasitas mencapai 60.000 ton per tahun untuk satu smelter. Rencananya hingga tahun 2030 akan dibangun sampai 14 tungku smelter bahan baku akan didatangkan dari wilayah Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara. Pak, terkait arahan untuk karyawan lokal untuk menggunakan 85% yang bekerja karyawan lokal. 85%. Kompetisi sesuai dengan pendidikannya. Iya, sesuai dengan pendidikannya.
dari luar yang memang sudah berpengalaman supaya memberikan pengalaman kepada masyarakat setempat. Ini nikelnya dari mana ini Pak JK? Dari banyak tempat di Sulawesi Tenggara. Kalau terkait dengan infrastruktur pelabuhan Pak JK bagaimana? Kita sedang bangun. Kita sendiri punya pelabuhan. Tadi saya sudah pergi lihat. Rencananya BMS Kabupaten Luwu juga akan memanfaatkan tenaga kerja lokal dengan target 80%. Proses perekrutan untuk tenaga konstruksi yang dilakukan saat ini berdasarkan rekomendasi kepala desa berada di kawasan pabrik. Dari Kabupaten Luwu, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan. Pemirsa, menyusul maraknya isu yang muncul akibat informasi yang tidak benar atau sering dikenal dengan hoax, sehingga menghasilkan ujaran kebencian, mendapat respon dari sejumlah tokoh agama dan pemuda di Kota Makassar. Majelis Ulama Indonesia, NU, Muhammadiyah, dan KAMI menghimbau masyarakat untuk bijak dalam bermedia sosial. Fenomena media sosial menjadi sarana oknum penyebar informasi yang tidak benar atau hoax kini meresahkan masyarakat. Melihat maraknya informasi yang tersebar di media sosial sehingga memicu ujaran kebencian, mendapat respon dari pemuda pengurus Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia atau KAMI daerah Makassar, Majelis Ulama Indonesia Sulawesi Selatan dan Nahdlatul Ulama Kota Makassar. Menurut Ketua KAMI Kota Makassar, Agung Wahyudi mengatakan, disinyalir ada upaya penggiringan opini di medsos dimainkan oleh kelompok anti pemerintah untuk memprovokasi masyarakat semakin benci dengan pemerintah dan melanggar dari aturan bermedia sosial. Saya kira istilah yang sangat terkenal, sharing sebelum sharing, adalah bagian dari tagline yang harus kita populerkan, karena kita kadangkala terbius dengan bagusnya headline sehingga kita mudah sekali terprovokasi. Sementara itu, Ketua Nahdlatul Ulama Kota Makassar, Kaswat Sartono, mengatakan tidak sependapat dengan isu menyalahkan pemerintah karena pemerintah tidak menyuruh kepada kemaksiatan. Kaswat Sartono meminta masyarakat untuk bijak bermedia sosial sehingga tidak termakan isu yang menyalahkan pemerintah. Kira media sosial harus dimanfaatkan sebaik-baiknya karena kita hidup tidak bisa lepas dari media sosial, dan media sosial banyak fasilitas memudahkan dan lain sebagainya. Manfaatkan ini untuk kebaikan-kebaikan dan jangan sampai terkecoh, karena di Undang-Undang IT pasal 27-28 selalu mengancam, karena itu pidana. Oleh karena itu ini dijadikan media taklim, media pendidikan, media dakwah, media silaturahmi, dan media untuk bangsa dan negara. Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Komisi Infokom MUI Sulawesi Selatan, Firdaus Muhammad. Kaitan dengan itu, Majelis Ulama Indonesia mengimbau kepada masyarakat, khususnya umat Islam, lebih khusus lagi kita di dalam bulan suci Ramadan, kita kiranya menggunakan media sosial itu dengan bijak dan jangan menjadi orang yang menyebarkan hoax. Nah, jadi informasi-informasi hoax itu bisa diproduksi lalu kemudian disebarkan. Nah, setidak-tidaknya kalau tidak memproduksi, maka dia berusaha untuk bagaimana agar menjadi pemutus mata rantai hoax. Jadi mungkin saja tidak menjadi produsen, bukan dia memproduksi, tetapi ujaran-ujaran kebencian atas nama agama itu bisa saja melanda siapapun yang notabene semangat keagamaannya justru menyebarkan hoax, karena dia tidak tabayun, tidak klarifikasi berita-berita yang tersajikan di media sosial. Dari Makassar, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kami masih akan kembali hadir dengan informasi lain, di antaranya ular piton sepanjang 5 meter gegerkan warga di Kabupaten Maros. Selengkapnya sesaat lagi. Makassar sebagai pusat pelayanan di kawasan timur Indonesia menjadikannya daya tarik tersendiri untuk investasi properti. Telah hadir perumahan Sakura Village, hunian khas Jepang yang minimalis, berada di lokasi strategis dan pertama kali di Kota Makassar yang air kerannya dapat langsung diminum. Segera hubungi 0812 4545 1010.
dan saling berbagi dan bersama untuk hadapi bencana. Kelak sambut pagi dan cerah mentari. Makassar sebagai pusat pelayanan di kawasan timur Indonesia menjadikannya daya tarik tersendiri untuk investasi properti. Telah hadir perumahan Sakura Village, hunian khas Jepang yang minimalis, berada di lokasi strategis dan pertama kali di Kota Makassar yang air kerannya dapat langsung diminum. Segera hubungi 0812 4545 1010. Dan saling berbagi dan bersama untuk hadapi bencana. Kelak sambut pagi dan cerah mentari. Makassar sebagai pusat pelayanan di kawasan timur Indonesia menjadikannya daya tarik tersendiri untuk investasi properti. Telah hadir perumahan Sakura Village, hunian khas Jepang yang minimalis, berada di lokasi strategis dan pertama kali di Kota Makassar yang air kerannya dapat langsung diminum. Segera hubungi 0812 4545 1010. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Diduga sakit hati lantaran kalah dalam kasus perdata, penghuni rumah yang dihuni oleh 3 orang bersaudara sengaja membakar 2 rumah panggung yang menjadi objek eksekusi Pengadilan Negeri Makassar di Lorong Kita, Kecamatan Talo, Kota Makassar. Polisi yang tiba di lokasi langsung mengamankan 3 orang terduga pelaku yang nyaris dihakimi massa. Api dengan cepat menghanguskan 2 rumah panggung di Lorong Kita, Kecamatan Talo, Kota Makassar. Besarnya kobaran api ditambah material bangunan rumah terbuat dari kayu, membuat api cepat membesar dan menghanguskan seluruh bangunan rumah hingga rata dengan tanah. Belakangan diketahui 2 rumah panggung yang terbakar merupakan objek eksekusi dari Pengadilan Negeri Makassar setelah 3 orang penghuni rumah yang merupakan saudara kandung kalah dalam kasus perdata dengan penggugat dari pihak perbankan. Seperti diketahui, salah seorang penghuni rumah meminjam uang di bank dengan jaminan rumah dan tak sanggup lagi membayar cicilan hingga objek 2 rumah tersebut berhasil dimenangkan dan dilelang. Warga sekitar mengetahui kejadian tersebut langsung mengepung salah satu rumah tempat diamankannya 3 orang terduga pelaku. Aparat kepolisian Polsekta Talo yang tiba di lokasi sempat kewalahan saat akan mengevakuasi 3 orang terduga pelaku ke atas mobil patroli, lantaran banyaknya warga yang kesal dan berusaha menghakimi terduga pelaku. Ketiga terduga pelaku selanjutnya dibawa ke Mako Polsek Talo guna menjalani pemeriksaan intensif lebih lanjut. Diduga dilakukan oleh beberapa orang bersaudara akibat karena kekalahan dia di dalam suatu sengketa perdata yang pada saat hendak dilakukan suatu eksekusi, dan ketika saat dibacakan putusan eksekusi tersebut, maka salah satu daripada pelaku ini melakukan pembakaran terhadap objek yang hendak dieksekusi yang menyebabkan 2 rumah mengalami suatu kebakaran. Dari Makassar, Yol Yusfin, iNews melaporkan. Tembakan peringatan berulang kali dilepaskan polisi saat membubarkan judi balap liar di sejumlah ruas jalan Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Polisi juga terlibat kejar-kejaran dengan kawanan geng motor yang berusaha kabur, namun saling tabrak hingga 9 remaja serta motornya terjaring. Jelang Ramadan, polisi gencar menindak tegas judi balap liar di sejumlah titik.
Tembakan peringatan ini langsung dilepaskan polisi saat mendatangi lokasi judi balap liar yang berada di Jalan Thalassa City, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. 2 orang remaja beserta 2 unit motor berhasil dijaring polisi. Tak hanya sampai di situ, unit reskrim Polsek Tamalanrea yang menggelar patroli kembali mendapati judi balap liar yang dilakukan kawanan geng motor di ruas jalan provinsi, yakni di Jalan Urip Sumoharjo, Tamalanrea. Tembakan peringatan kembali dilepaskan polisi berulang kali untuk membubarkan kawanan ini. Kejar-kejaran pun terjadi hingga ke depan kampus Unhas Makassar karena para pelaku judi balap liar mencoba masuk ke dalam kampus guna menghindari kejaran polisi. Mereka pun saling tabrak karena panik, takut terjaring operasi polisi. 7 remaja beserta 7 motor berhasil disita polisi. Motor yang terjaring langsung diserahkan ke unit lalu lintas Polsek Tamalanrea untuk selanjutnya diberikan sanksi tilang. 9 remaja pelaku judi balap liar diberikan pembinaan. Polisi terus menggencarkan patroli di sejumlah titik yang sering dijadikan arena judi balap liar. Motor yang terjaring akan dikeluarkan usai Ramadan sebagai langkah tegas polisi menindak balap liar yang mengganggu warga atau pengguna jalan lainnya. Jadi ada 2 motor yang kami berhasil amankan. Setelah kami amankan, kami adakan pembinaan untuk tidak melakukan lagi. Untuk yang kendaraan motor yang tidak lengkap, kami arahkan ke Polsek untuk ditangani lalu lintas. Setelah kami membubarkan balap liar di Thalassa City. Dari Kota Makassar, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Warga Kabupaten Jeneponto mengikuti vaksinasi massal yang digelar di Tribun Lapangan Pasang Maturukang, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan. Warga sangat antusias mengikuti vaksinasi lantaran berhadiah minyak goreng untuk kebutuhan Ramadan. Warga Jeneponto mengikuti vaksinasi dosis 2 dan booster di Tribun Lapangan Pasamaturukan, Jalan Pahlawan, Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan. Vaksinasi ini digelar oleh Binda Sulsel bekerjasama dengan TNI Polri dan Pemkab Jeneponto dalam upaya mendukung percepatan vaksinasi kekebalan kelompok. Vaksinasi massal ini melibatkan Pemkab Jeneponto, dalam hal ini Dinas Kesehatan, Polres Jeneponto, dan Kodim 1425 Jeneponto. Vaksinasi massal ini menargetkan 300 orang. Penyelenggara juga menyiapkan minyak goreng sebanyak 300 liter untuk membantu masyarakat menjelang bulan Ramadan. Target vaksinasi massal hari ini adalah dosis 2 dan dosis 3 atau biasa dikenal dengan booster. Pelaksanaan vaksinasi di Kabupaten Jeneponto ini adalah untuk meningkatkan tercapai herd immunity terhadap masyarakat di wilayah Kabupaten Jeneponto. Bupati Jeneponto Haji Iksan Iskandar mengatakan vaksinasi dilakukan secara terpadu bersama dengan BIN Daerah Sulsel dalam upaya membantu pemerintah daerah dan masyarakat Kabupaten Jeneponto. Vaksinasi massal ini sejalan dengan pemerintah dan juga arahan Presiden Joko Widodo yang sangat berharap masyarakat bisa terlindungi dari penyebaran COVID-19 melalui kegiatan vaksinasi di semua kabupaten dan kota. Dari Makassar, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, ular piton sepanjang 5 meter gegerkan warga di Kabupaten Maros. Ular tersebut tewas ditebas parang saat kabur ke pemukiman warga di Kabupaten Maros. Ular ini diduga hendak memangsa dan melilit seekor babi hutan namun gagal. Masih goyang nih. Dari video amatir ini memperlihatkan sejumlah warga berupaya menangkap seekor ular piton yang berada di pemukiman warga di Kelurahan Sabila, Kecamatan Malawa, Kabupaten Maros. Namun kemunculan ular piton sepanjang 5 meter ini sontak menggegerkan warga. Pasalnya ular ini tiba-tiba bersembunyi di sebuah drum di samping rumah warga. Dengan berbekal parang, warga akhirnya berhasil menangkap ular tersebut, namun dalam keadaan mati setelah ditebas parang oleh warga. Kemudian ular tersebut diseret ke pinggir jalan Poros Bone Maros untuk diamankan bersama seekor babi hutan yang juga mati usai dililit ular. Sebelumnya kemunculan ular piton ini berawal saat warga mendengar suara babi hutan yang ternyata mengeroyok seekor ular piton yang sementara melilit seekor babi.
Kemudian ular tersebut melepaskan mangsanya lalu kabur ke samping rumah warga untuk berlindung. Namun keberadaan ular tersebut diketahui warga hingga akhirnya ular mati di tangan warga yang takut dengan ular. Betul sekali. Sebenarnya ularnya di luar rumah, pas di belakang rumah. Pas kejadiannya itu sekitar jam 6 pagi, ada suara ribut. Ternyata itu suara babi yang saling mengeroyok ular tersebut karena ularnya kan sementara melilit seekor babi. Nah, teman-teman babinya ini yang datang untuk membantu temannya supaya dilepaskan. Nah, setelah lepas mangsanya, ular tersebut marah terus mau masuk ke rumah. Tapi nggak sempat masuk ke dalam rumah ya, Bu? Belum sempat karena pas pintu dapur juga masih tertutup karena masih pagi-pagi buta sekali. Sementara bangkai babi hutan dan ular piton yang sempat diamankan warga kemudian dibuang ke jurang dekat dari pemukiman warga. Diketahui Kecamatan Malawa merupakan daerah pegunungan yang perbatasan langsung antara Kabupaten Maros dengan Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, sehingga ular maupun babi hutan kerap muncul di sekitar pemukiman warga. Dari Kabupaten Maros, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Pemirsa, objek wisata Zulu Park di Kabupaten Pangkep mulai ramai dikunjungi wisatawan baik lokal maupun dari luar kota. Objek wisata yang bernuansa alam dengan pemandangan Gunung Bulu Saraung dan bentangan kawasan Kars yang masih asri dan sejuk. Bagaimana tampilannya? Berikut kami hadirkan liputannya untuk Anda. Inilah objek wisata bernuansa alam dengan pemandangan Gunung Bulu Saraung dan bentangan kawasan Kars yang masih asri dan sejuk. Kawasan objek wisata Zulu Park ini berada di Kampung Senggerang, Kelurahan Baleangin, Kecamatan Baloci, Pangkep. Objek wisata ini memiliki hamparan tanaman padi yang sangat indah. Di tempat ini juga disediakan beberapa villa dan tenda camping atau glamping untuk para pengunjung yang ingin menginap. Glamping ini disewakan dengan harga Rp500.000 per malam, sedangkan villa yang disediakan ini disewakan dengan harga Rp700.000 per malam dengan paket 4 orang, termasuk free sarapan dan teh atau kopi di pagi hari, sedangkan free mineral selama menginap. Untuk memasuki kawasan objek wisata alam ini, pengunjung Zulu Park disuguhkan pemandangan gunung yang sangat indah dan hamparan tanaman padi serta bunga warna-warni. Tampak para pengunjung bersama keluarga tak lupa mengabadikan momen kebersamaan mereka. Wisata Zulu Park ini termasuk destinasi wisata baru di Pangkep dan cukup instagramable karena sepanjang Zulu Park dikelilingi dengan bentangan kawasan Kars yang mempesona, semakin membuat takjub para penikmatnya. Sangat cocok untuk menambah koleksi foto di sosial media. Wisata ini dari mana? Tanggapannya setelah datang ke sini bagaimana, Kak? Bagus, bersih, indah. Kalau untuk masalah tarif sendiri, per orangnya berapa? Orang 15. Kalau antusias pengunjung dari awal buka sampai sekarang semakin meningkat, terutama di weekend dan rata-rata juga dari jauh-jauh. Kalau untuk di wisata ini ada penginapan nggak? Ada. Jadi kita ada 2 tipe penginapan. Jadi yang di sebelah sana ada glamping. Jadi kita temanya glamping, glamour camping. Jadi camping yang premium kita. Dan yang kedua itu ada villa. Jadi villanya itu villa kelas-kelas turis, villa-villa yang di Bali lah. Wisata alam Zulu Park ini juga menyajikan berbagai spot foto. Untuk para pengunjung juga bisa berselfie dengan kurang lebih 10 spot foto yang disediakan Zulu Park, mulai dari balon udara, ayunan dan jembatan bernuansa Jepang, dan masih banyak lagi tempat-tempat untuk dijadikan koleksi foto. Dari Kabupaten Pangkep, Udin Syahrudin, iNews melaporkan.
Pemirsa, informasi tadi menjadi akhir kebersamaan kita dalam program seputar iNews Sulsel. Nantikan informasi menarik kami lainnya yang kami hadirkan hanya di RCTI. Saya Nana Jamal, terima kasih telah menyaksikan. Jaga selalu kesehatan Anda. Sampai jumpa. Salam, kita pada salaman. Makassar sebagai pusat pelayanan di kawasan timur Indonesia menjadikannya daya tarik tersendiri untuk investasi properti. Telah hadir perumahan Sakura Village, hunian khas Jepang yang minimalis, berada di lokasi strategis dan pertama kali di Kota Makassar yang air kerannya dapat langsung diminum. Segera hubungi 0812 4545 1010. Mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi, dan bersama untuk hadapi bencana. Kelak sambut pagi dan cerah mentari. Dan cobalah mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi, dan bersama untuk hadapi bencana. Kelak sambut pagi dan cerah mentari. Makassar sebagai pusat pelayanan di kawasan timur Indonesia menjadikannya daya tarik tersendiri untuk investasi properti. Telah hadir perumahan Sakura Village, hunian khas Jepang yang minimalis, berada di lokasi strategis dan pertama kali di Kota Makassar yang air kerannya dapat langsung diminum. Segera hubungi 0812 4545 1010.